Hai guys, kembali lagi bersama dengan aku, Sofia Lolan. Oke guys, kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang pengenalan Microsoft Access, nah kali ini kita akan membahas kembali Microsoft Access mengenai operasi tabel yang akan kita terapkan pada Microsoft Access. Oke guys, kita sudah berada pada Microsoft Access. Nah, di sini kita akan membahas mengenai operasi tabel. Nah, operasi tabel ini terdiri dari 5 bagian, yang dimana di sini sudah aku paparkan. Yang pertama ada modifikasi tabel. Nah, modifikasi tabel ini juga terdiri dari beberapa bagian, yang dimana ada mengganti nama field, merubah jenis field, memindahkan letak field, hingga dengan membuat lookup. Yang kedua ada mengolah data record. Nah, mengolah data record ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu menambah data record, menghapus data record, mencari data, hingga dengan mencari dan mengganti data. Ketiga ada field properties pada tabel design, di mana terdiri dari beberapa bagian juga, yaitu property field size, property format, hingga dengan property index. Keempat ada mengurut data, dan yang terakhir nyaring data filter. Oke, jadi nanti kita akan menerapkan beberapa dari operasi tabel tadi yang sudah dipaparkan berdasarkan tugas yang sudah diberikan. Oke, pertama kali kita lakukan adalah mengerjakan terlebih dahulu praktek modul 2, yang dimana kita sudah menjalankan program Access. Selanjutnya di sini kita klik blank database modul 2. Oke, kita browse. Seperti yang kemarin, terserah kalian mau letak di mana. Di sini aku mau letak di file yang sudah aku sediakan. Oke, create. Oke, tampilannya sudah seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu mengimpor file tabel, yang dimana kita akan mengimpor semua file tabel yang sebelumnya, yang pada modul 1, yang dimana aku di situ membuat praktek modul 1 dan tugas modul 1. Oke, langkah pertama yang akan kita lakukan dalam mengimpor file tabel, yang pertama aktifkan tab external data, new data source, lalu from database, access. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kita pilih yang pertama, lalu kita browse terlebih dahulu. Di sini file yang telah kita simpan, modul 1, karena kita akan mengambil data pada modul sebelumnya. Klik OK. Ini akan muncul tampilan seperti ini. Kita memilih select all. Langsung kita klik OK. Ini kita klik save import steps. Nah, di sini kita lanjut ke save import. Jadi kita bisa lihat di sini pada navigation pane telah ada praktek modul 1 dan tugas modul 1, yang dimana ini merupakan tabel pada modul 1 kemarin. Selanjutnya kita melakukan langkah yang ketiga, yaitu memodifikasi tabel, yang dimana pertama itu adalah kita aktifkan dan kita buka tabel yang akan kita modifikasi. Nah, di sini kita akan menggunakan tabel pada praktek modul 1. Ini ada data mahasiswa yang akan kita modifikasi. Nah, di sini dikatakan bahwa dalam design view kita melakukan perubahan pada struktur tabel tersebut. Bisa membukanya dari sini ataupun dari sini. Ini tampilan dari design view. Oke, yang pertama di sini kita akan rubah pada kolom field nama tanggal lahir ini, yang dia tertulis di sini TGL lahir. Kita akan rubah dengan klik kanan lalu kita tarik, atau kita blok saja yang mau kita ubah menjadi tanggal lahir. Jadi katanya lebih lengkap. Nah, di sini berarti kita sudah memodifikasi nama dari field tersebut. Selanjutnya, kita akan mengganti data tipe pada salah satu field name. Di sini aku akan menggantinya yaitu field name kota, data tipenya menjadi yes or no, yang sebelumnya dia adalah short text. Selanjutnya, tambahkan field baru setelah field nama mahasiswa, yaitu jurusan. Ya, di sini kita tambah melalui dari field name tanggal lahir. Klik kanan lalu insert row. Nih, dia sudah tertambah field name baru. Di sini kita ketik jurusan. Oke. Nah, untuk data tipenya kita menggunakan lookup wizard. Di sini akan muncul tampilan seperti ini. Kita pilih opsi kedua yang I will type in the values that I want. Artinya ini adalah
kita ingin mengisi sendiri nilai-nilai yang ingin kita masukkan. Sedangkan jika kita memilih opsi 1, yaitu I want the lookup field to get the values from another table or query, artinya kita ingin mendapatkan data dari tabel atau query yang telah ada atau membuatnya lagi. Jadi di sini kita mengubah menjadi opsi 2 karena kita ingin mengisi sendiri. Ya, di sini kita tekan next. Oke, lalu kita isi. Kita mau jurusan apa saja yang ada gitu ya. Di sini ada manajemen, ada akuntansi, ada ilmu ekonomi, ada juga satu lagi kita buat bisnis digital. Oke, jadi di sini sudah ada 4 agar tidak usah banyak-banyak. Finish. Jadi di sini sudah ada data type lookup wizard-nya. Oke, setelah kita sudah memodifikasi, yang pertama tadi kita sudah mengubah nama, yang kedua kita sudah merubah data tipe, yang ketiga kita sudah menambahkan field baru. Jadi itu tadi merupakan bagian-bagian dari modifikasi tabel yang kita pakai sebagian ya pada praktek modul ini. Oke, selanjutnya kita akan mengubah menjadi datasheet view ya. Di sini bisa, di sini juga bisa. Yes, oke. Tampilannya sudah menjadi datasheet view kembali. Seperti ini dia yang sudah kita modifikasi dari yang tadi ya. Selanjutnya kita menentukan jurusannya ini. Nah, karena kita tadi sudah menggunakan lookup wizard, lalu kita langsung memilih. Nah, contohnya si Upin manajemen, lalu si Ipin juga manajemen. Jadi ini akan mempermudah kita dalam mengisi kolom-kolom yang ingin kita isi. Apalagi kalau misalnya sama gitu ya. Jadi mereka kayak setidaknya ada yang sama gitu. Jadi kita tidak perlu mengetiknya 2 kali gitu. Hanya menggunakan waktu yang sebentar saja gitu ya. Oke, sekiranya ini sudah. Lanjut kita kotanya. Nah, di sini semisalnya jika dia Jakarta kita gunakan yes dan jika dia Bandung kita gunakan no. Ya, jadi di sini semisalnya si Ipin di Jakarta, si Ipin di Bandung, Mail Jakarta, Esan Jakarta, Fiji Jakarta, Meme Bandung, Susanti Jakarta, Jarjit Jakarta, Zul dan Izat Bandung. Jadi di sini kita menentukan sesuai opsi yang sudah ditetapkan. Selanjutnya yang keempat yaitu memformat data. Nah, dalam memformat data ini kita akan menambahkan satu field name lagi. Ya, di sini aku akan menentukan data type-nya yaitu number. Di sini kita ganti menjadi UKT ya. Jadi UKT ini yang akan kita formatkan datanya ya. Nah, di sini kita lanjut pindah ke design view. Sebenarnya bisa juga tadi kita menambahkan field name-nya itu pada saat design view, bisa juga datasheet view. Selanjutnya, di sini kita sudah mengganti data tipenya menjadi number. Perhatikan pada field properties-nya. Pada bagian format, kita pilih menjadi currency. Oke, kita lanjut ke datasheet view. Yes. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Kita ketik UKT yang sudah ditetapkan ya. Contohnya si Upin 2 juta. Nah, di sini kita hanya mengetik angkanya saja, tidak perlu kita buat titiknya atau rupiahnya di depan gitu ya. Si Ipin 1,5. Kita lanjutkan sampai habis ya. Oke, sudah selesai. Jadi dia otomatis ya, karena kita sudah mengubah tadi data type-nya menjadi number, tetapi tidak lupa kita mengganti formatnya menjadi currency, yang dimana dia akan otomatis menjadi seperti mata uang. Jadi kita sudah tidak ribet lagi dan langsung cepat selesainya. Oke guys, jadi kita sudah selesai dalam praktek modul 2 yang dimana di sini kita sudah mencoba untuk membuat file database, mengimpor file tabel, lalu kita juga modifikasi tabel, lalu yang terakhir kita juga sudah memformat data ya. Oke, jadi di sini kita akan mengganti nama praktek modul 1 ini menjadi praktek modul 2 karena di sini kita sudah mengubahnya gitu ya. Di sini kita harus close dulu. Oke, agar kita bisa mengganti namanya. Kita rename, ganti praktek modul 2. Oke. Nah, kita lihat di sini menjadi praktek modul 2. Oke, setelah kita sudah mengerjakan praktek modul 2, selanjutnya kita mengerjakan tugas modul 2. Nah, sebelum itu kita di sini hide dulu untuk praktek modul 2-nya.
kita hide juga dengan tugas modul 1 kita hide agar tidak terlalu banyak sekali gitu ya. Oke, di sini kita close. Oke, sisalah tabel 1 ini. Oke guys, selanjutnya kita menyisakan tabel 1 ini yang dimana akan kita gunakan sebagai pengerjaan tugas kita. Ya, di sini kita pertama-tama ubah dulu menjadi tampilan design view. Oke. Di sini tabel name-nya dikatakan data barang. Oke. Nah, di sini kita sudah disediakan struktur tabelnya. Di bawah ini akan kulampirkan. Jadi kita ketik sesuai struktur tabel yang sudah ditetapkan ya. Oke, setelah selesai, selanjutnya kita mengubah data tipenya setelah kita mengisi field name ini seperti struktur tabel yang telah ditentukan. Tapi perlu diperhatikan juga, di sini diberikan ada deskripsi untuk keterangan-keterangan dari data tipe yang akan kita gunakan jelas kita pahami ya. Di sini akan aku ketikkan satu per satu sesuai dengan contoh yang telah aku lampirkan. Karena kan kalau contoh ini tidak akan terlihat lebih jelas. Oke, sudah selesai. Kita ketikkan untuk bagian deskripsinya agar dapat melihat dengan jelas dalam menentukan data tipenya ini ya. Oke, selanjutnya kita ganti data tipenya yang dimana kode ini menjadi short text, nama barang tetap short text, unit menjadi number. Untuk harga satuan juga kita ganti menjadi number. Untuk total harga kita ganti menjadi calculate. Nah, di sini di deskripsi dikatakan bahwa masukkan rumus dalam kurung unit, bintang, dalam kurung harga satuan. Nah, di sini aku akan mengcopy saja agar lebih cepat ya. Oke, di sini nih, kita masukkan rumusnya di sini. Tinggal paste, kalian juga bisa ketik langsung, klik OK. Jadi dia di dalam ini tuh sudah ada rumusnya gitu. Kita perhatikan dari deskripsinya ini. Dan dikatakan formatnya dengan currency. Di sini nih kita pilih menjadi currency. Oke, ini dia. Jadi sudah kita lakukan deskripsi yang ada pada total harga ini. Lanjut melihat dengan deskripsi dari si kode. Nah, di sini data tipe yang digunakan itulah short text. Nah, di sini dikatakan field size 5 dan 2 karakter pertama harus label dan 3 huruf berikutnya harus angka. Nah, di sini berarti field size-nya 5. Kita ganti pada field properties. Jadi diperhatikan di sini. Lalu input max, yang dimana input max-nya adalah tampilan saat kita nanti akan menginput datanya ya. Jadi di sini katanya 2 karakter pertama harus label. Nah, kita buat di sini label dan 3 huruf berikutnya adalah angka. Di sini contohnya 000. Oke, berikutnya ditugas ditentukan bahwa pada field kode berikan validasi di mana kode harus berawalan KE, SE, TA dan 3 karakter terakhir berupa angka. Nah, di sini kita langsung validation rule atau atur validasinya. Kita menggunakan function di mana di sini kita akan memilih left karena dia di sebelah kiri. Ya, di sebelah kiri untuk bagian kode. Left, oke. Stringnya kode. Oke, lalu kita tutup kurung. Di sini kita 2. Kenapa 2? Karena huruf yang digunakan hanya 2. Selanjutnya di sini kita operators. Di sini sama dengan KE. Tutup petik lagi. Lalu di sini kita buat kemungkinan. Jadi beberapa kemungkinan gitu ya, or atau di sini kita lakukan lagi hal yang sama yaitu left karena kiri. Di sini left, oke. Stringnya itu kode, kita buat. Tutup kurungnya, lalu panjangnya ada 2. Karena banyaknya si huruf kode ini, ada 2, gitu ya. Lanjut, di operator seperti hal sebelumnya, tanda petik kita buat SE. Oke, lanjut lagi. Kita buat kemungkinannya OR. Oke, langsung kita pilih functionnya lagi, yaitu built-in function, itu left. Stringnya kita ubah menjadi dalam kurung
kode, tutup kurungnya, yang di sini kita buat 2 lagi juga ya. Lanjut operator, itu sama dengan lanjut petik TA, tutup petik lagi. Oke, sudah selesai. Nah, di validasi teks ini kita akan membuat teks validasinya jika nanti misalnya tidak sesuai dengan aturan yang sudah kita tentukan gitu. Nah, di sini kita akan buat Anda salah memasukkan kode. Silakan isikan 2 karakter pertama KE, SE, atau juga TA. Selanjutnya deskripsi pada nama barang yang dimana katanya gunakan lookup wizard. Nah, di sini kita ganti lookup wizard ya. Kita ganti menjadi I will type in the values that I want, kayak seperti yang tadi ya. Jadi di sini kita sendiri yang mengisi pilihannya gitu. Next. Nah, di sini katanya diisi dengan kemeja. Selanjutnya sepatu. Dan yang terakhir ada tas. Jadi cuma 3 aja ya. Di sini kita tekan finish. Selanjutnya itu tidak boleh lebih dari 100. Dan yang terakhir harga satuan formatnya di sini harus kita perhatikan yaitu currency. Ini dia ya. Desimalnya di sini katanya 0. Oke, setelah kita sudah memperhatikan untuk deskripsi pada data tipe yang ada pada field name ini, selanjutnya kita perlu perhatikan kode harus sebagai primary key. Ya, jadi di sini kode sudah menjadi primary key. Oke, setelah kita sudah menyelesaikannya berdasarkan deskripsi yang telah ditentukan, sudah kita sesuaikan data-data tipenya. Selanjutnya kita pindah ke datasheet view. Di sini, oke, tampilannya sudah seperti ini. Dan perlu diketahui nanti untuk total harga kita tidak usah mengisinya karena dia secara otomatis sudah akan terhitung karena tadi data tipenya sudah kita ubah menjadi calculator. Jadi sudah dihitung secara otomatis ya. Nah, di sini kita lanjut ke kode yang dimana kode tadi sudah kita tentukan untuk input max-nya dan untuk validasi teks dan validasi aturannya. Ya, jadi di sini kita hanya bisa memasukkan kode KE, SE, TA yang sudah ditentukan dalam tugas. Tapi kalau misalnya kita buat di luar kodenya, dia akan muncul peringatan. Oke, akan kita buktikan ya. Contohnya di sini aku mau buat OP 012. Nah, akan muncul peringatan seperti ini. Anda salah memasukkan kode. Silakan isikan 2 karakter pertama KE, SE, TA. Nah, berarti di sini kita sudah menetapkan deskripsi yang telah ditentukan. Kita isi di sini kode barangnya hanya KE, SE, dan TA. Jadi sudah benar ya. Dan 3 huruf di belakangnya itu menggunakan angka. Oke, kita ketik sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Tinggal kita lihat saja. Kita ketik sampai selesai semuanya ya. Jadi kita sudah tidak akan keliru lagi karena kita sudah otomatis diperiksa. Jadi ini sangat akurat sekali bagi kita yang ingin cepat selesai, tapi kita juga tidak ingin ada kekeliruan ya. Yang perlu diperhatikan itu hanya 3 angka yang di belakang ini gitu. Apakah sudah sesuai, apakah belum gitu ya. Nah, oke, sudah selesai untuk kodenya sampai 10. Selanjutnya untuk nama barang di sini kita langsung saja karena kan kita sudah tadi menentukan menggunakan lookup wizard ya. Jadi sini ini kemeja, kita ikuti sesuai kodenya. Kalau SE berarti dia sepatu. Jadi ini memudahkan kita sekali ya. Ini nih berarti ini kemeja. Nah, TA berarti ini tas. Jadi kita nggak perlu mengetik hal yang sama gitu. Jadi kita cukup nih sepatu. Nih, jadi lebih gampang, kita juga lihatnya enak gitu ya. Jadi kita tidak kesulitan. Oke. Yang terakhir di sini ada tas. Perlu dicek satu-satu ya. Ini sudah pas apa belum? Oke, lanjut lagi ke unit. Kita isi sesuai data yang sudah ditentukan. Oke, selanjutnya kita ke harga satuan. Nah, di sini sudah otomatis dia menjadi rupiah ya, karena tadi kita sudah mengubahnya menjadi currency. Di bagian total harga sudah terhitung secara otomatis yang seperti aku katakan tadi.
Ya, jadi dia sudah dikalikan. Jadi 25 dikali 150 yaitu 3.750.000. Jadi otomatis. Jadi kita tidak perlu lagi menghitungnya dan dipastikan ini sudah akurat ya. Oke, kita perhatikan pelan-pelan. Di sini 100.000. Nih, lihat sudah berubah. 50 dikali 100.000 5 juta. Jadi setelah kita enter dia langsung berubah. Jadi mudah sekali, tidak menyulitkan kita sama sekali ya. Oke, kita lanjutkan sampai habis. Oke, ini sudah selesai, perlu kita periksa juga ya, sedikit demi sedikit, ini apakah sudah pas. Nah, dan totalnya ini sudah langsung, jadi kita tidak perlu lagi repot-repot untuk menghitungnya. Oke, setelah selesai kita melakukan langkah yang pertama, yang kedua juga kita sudah selesai dengan memasukkan data, selanjutnya yang ketiga yaitu adalah mengcopy file tabel. Nah, di sini kita akan copy file tabel data barang ini sebanyak 3 kali. Di sini kita copy, lalu kita paste. Nah, di sini kita buat data barang 2. Oke, ini kita close dulu agar kita dapat ganti rename ya, mengganti namanya menjadi data barang 1. Di sini bisa lagi kita munculkan. Nah, selanjutnya kita copy. Lalu kita paste. Di sini kita ganti namanya menjadi data barang 3 ya. Oke. Nih, jadi di sini sudah ada data barang 1, data barang 2, dan data barang 3. Oke, setelah ini berarti tugas kita dalam mengcopy file tabel sudah selesai. Selanjutnya kita ke langkah yang keempat adalah mengurut data. Nah, dikatakan bahwa kita mengurutkan data berdasarkan total harga secara descending pada file data barang 1. Nah, di sini total harga kita copy semuanya, lalu kita pilih descending. Nih, terlihat akan muncul seperti ini, yang artinya diurutkan berdasarkan harga yang tertinggi, yang dimana Z ke A. Kalau A tadi ke Z, seperti ascending, dia dari murah ke mahal. Nah, sedangkan descending, dia akan menjadi harga yang mahal dulu, yang tertinggi dulu, baru yang ke terendah. Di sini namanya mengurutkan data. Oke, selanjutnya kita menuju langkah yang kelima, yaitu menyaring data. Nah, di sini kita menggunakan data barang 2 ya. Dan dikatakan bahwa filter data berdasarkan unit di bawah sama dengan 25 pada file data barang 2. Nah, jadi di sini kita menggunakan file unit, copy unit, lalu kita filter. Nah, di sini katanya tadi di bawah sama dengan 25. Berarti di bawah 25 ini tidak ikut 28, 35, 43, 50 karena dia di atas 25. Kita tekan OK. Nah, di sini sudah muncul unit yang dimana sudah seperti yang ditentukan, yaitu di bawah sama dengan 25. Berarti di sini ada 6 recordnya. Di sini bisa dilihat. Oke. Setelah ini selesai, kita lanjut ke data barang yang ketiga. Oke, di sini kita rapikan lagi. Oke, di sini dikatakan filter data berdasarkan total harga antara 1.500.000 sampai dengan 5 juta pada file data barang 3. Nah, di sini kita copy total harga, lalu kita filter antara 1.500.000 sampai dengan 5 juta. Berarti 1.200.000 tidak ikut, 1.250.000 tidak ikut. Nah, berarti 6.300.000. Kita tekan OK. Nah, di sini sudah muncul ya, jadi terdapat ada 6 recordnya. Jadi, sudah selesai semua tugas yang kita kerjakan. Yang dimana tadi data barang 1, kita disuruh urutkan data pada total harga menggunakan descending, yaitu dari yang tertinggi hingga yang terendah. Dan yang kedua, kita menggunakan data barang 2, yaitu kita memfilter data unit menjadi di bawah sama dengan 25 saja. Nah, selanjutnya di data barang yang ketiga, kita menyaring data total harga, yaitu di antara 1.500.000 sampai dengan 5 juta saja. Oke, sudah selesai semuanya kita kerjakan, tugas dan juga praktek dari modul 2. Nah, menurut kalian bagaimana nih? Susah atau mudah nggak sih mengerjakan operasi tabel pada Microsoft Access ini? Mungkin dari beberapa kita yang masih belum sering-sering memahaminya atau mempraktekannya, kita akan sedikit lebih sulit untuk memahaminya. Tapi jika kita sudah sering mempraktekannya, maka kita sudah lancar. Mungkin
sekian dari video kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa.